presentasi kami, yaitu materinya bioteknologi antibodi monoklonal. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Sriburian sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Andriansyah sebagai pembawa materi pertama. Nama saya Muhammad Anggorok sebagai pembawa materi kedua. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah, saya sebagai pembawa materi ketiga. Selanjutnya, yang pertama akan dibawakan oleh Andriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari antibodi monoklonal. Baik, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar atau mengetahui pengertian dari antibodi monoklonal? Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Epitop ini adalah urea tertentu pada molekul antigen yang mengikat antibodi atau peserap sel B maupun sel T. Antibodi monoklonal ini dapat dilakukan dengan teknik hibridoma. Pembuatan sel hibridoma terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama imunisasi, yang kedua fungsi sel, yang ketiga itu cloning. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Al-Mubarak. Oke teman-teman, sebelum masuk ke proses pembuatan antibodi monoklonal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahap-tahap pembuatan sel hibridoma, yaitu imunisasi, fungsi sel, dan cloning. Yang pertama itu imunisasi. Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit. Yang kedua itu fusi sel. Fusi sel adalah fusi yang terjadi pada sel dan merupakan proses yang sangat penting dengan regulasi ketat yang terjadi pada proses diferensiasi sel pembentuk jaringan dan organ tubuh. Yang ketiga yaitu cloning. Cloning adalah proses pembuatan antibodi monoklonal, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu in vitro maupun in vivo, yaitu dengan cara menumbuhkan klon hibridoma hasil fusi sel limfosit dengan sel myeloma sehingga dapat dihasilkan antibodi monoklonal. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal. Nah, seperti yang kita lihat, para ahli menggunakan hewan tikus sebagai percobaan, di mana tikus yang diberi imunisasi akan menghasilkan sel limpa sebanyak 10 kali. Sel limpa adalah cairan yang mengalir melalui sistem limfatik tertutup, di mana hasil daripada sel limpa tersebut akan digabungkan dengan sel myeloma. Sel myeloma adalah sel kanker limfosit B yang berasal dari tikus. Nah, jadi penggabungan dari kedua sel limpa dan sel myeloma tersebut akan menghasilkan fusi sel, di mana fusi sel tersebut adalah proses yang sangat penting dengan regulasi ketat yang terjadi pada proses diferensiasi sel pembentuk jaringan dan organ tubuh. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tersebut, dari hasil fusi sel ini akan dihasilkan klon hibrida positif. Nah, dari klon hibrida positif ini akan diuji kembali sehingga dia akan menghasilkan klon yang tumbuh dan hasilnya itu akan menjadi antibodi monoklonal. Begitulah proses pembuatan cara antibodi monoklonal menurut para ahli. Sebelum kami menutup presentasi kami, teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah untuk memberikan kekebalan tubuh pada manusia untuk melawan infeksi virus atau imunoterapi dan patogen berbahaya lainnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang semua.